Oke, kalau kita bicara soal ujung barat Indonesia, ada satu surga tersembunyi yang mungkin belum banyak orang tahu. Namanya Aceh Singkil, sebuah permata di pesisir Sumatera yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh bayangin pemandangan ini. Ada tarian tradisional yang penuh energi, ditarikan di atas pasir putih yang halus dengan Samudra Hindia membentang di belakangnya. Keren banget kan? Ini bukan sekedar pemandangan indah, tapi juga pembuka cerita tentang perpaduan budaya dan alam yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, di mana sih kita bisa nemuin harmonis keren ini antara budaya yang hidup banget dan alam yang, ya ampun, luar biasa cantiknya? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, perjalanan kita dimulai, kita akan menuju pesisir barat Pulau Sumatera, ke sebuah daerah yang sering banget dijuluki sebagai permata tersembunyi. Yuk kita lihat lokasinya lebih dekat. Biar kebayang, kita lihat dari jauh dulu ya. Kita ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Nah, tujuan kita ada di provinsi paling barat yaitu Aceh, yang terkenal banget dengan julukan Serambi Mekah. Sekarang kita zoom in, coba lihat ke pesisir bagian tenggara Aceh. Nah, itu dia, Kabupaten Aceh Singkil, sebuah wilayah pesisir yang menghadap langsung ke Samudra Hindia yang luas. Disinilah Aceh Singkil jadi super menarik. Kenapa? Karena wilayah ini tuh bukan cuma satu, tapi seolah-olah punya dua dunia yang beda banget. Kita lihat deh apa aja yang bikin geografinya seunik ini. Coba bayangkan ya, ada dua dunia dalam satu kabupaten. Di daratan, kehidupannya berpusat di pertanian sama pemerintahan, didukung sama sungai-sungai yang subur. Terus, di seberang lautan, ada kepulauan banyak, surga tropis yang jadi andalan buat pariwisata dan hasil laut. Nah, kontras inilah yang jadi ciri khas Aceh Singkil. Terus apa sih yang membentuk dua dunia yang kontras ini? Jawabannya ada di fondasi dasarnya, yaitu tanah dan juga iklim tropisnya. Lihat deh data ini. Hampir 2/3 atau sekitar 67% wilayah Aceh Singkil itu dataran rendah. Artinya apa? Artinya tanah di sini tuh subur banget dan landai. Kondisi yang sempurna banget buat pertanian, terutama padi dan kelapa sawit yang jadi penopang hidup masyarakat di sana. Semua kesuburan ini didukung penuh sama iklim hutan hujan tropis. Jadi bayangin aja udara yang hangat dan lembab sepanjang tahun plus curah hujan yang melimpah ruah. Iklim inilah yang bikin hutannya lebat-lebat banget dan juga nentuin ritme kehidupan masyarakat, dari cara mereka bertani sampai kapan harus melaut. Oke, alamnya memang luar biasa. Tapi, sebuah tempat kan gak akan lengkap tanpa orang-orangnya, ya kan? Nah sekarang, mari kita kenalan lebih dekat sama masyarakat yang tinggal di Aceh Singkil. Biar ada gambaran, kabupaten ini dihuni oleh sekitar 138 ribuan orang. Mungkin kedengarannya nggak terlalu banyak ya, tapi komunitas ini tersebar di dua dunia yang tadi kita bahas, daratan dan kepulauan. Dan ini justru menciptakan ikatan yang unik di antara mereka. Dan ini dia salah satu aspek yang paling menarik dari Aceh Singkil. Di sebuah provinsi yang kita kenal sebagai Serambi Mekah, ternyata ada komunitas Kristen yang jumlahnya cukup signifikan loh, mencapai lebih dari 12%. Ini fakta yang menarik banget dan menunjukkan kalau wajah Aceh itu sebenarnya jauh lebih beragam dari yang kita kira. Keberagaman ini tuh bukan cuma angka di atas kertas. Ini adalah pemandangan nyata sehari-hari. Contohnya ya gereja GKPPD ini yang berdiri kokoh di Kuta Kerangan. Ini bukti nyata kalau komunitas Kristen udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari sejarah dan kehidupan di Aceh Singkil. Lalu apa ya rahasianya kok mereka bisa hidup berdampingan dengan harmonis? Jawabannya ada pada filosofi hidup mereka yang terangkum dalam dua kata yang sangat bermakna ini. Sekata, sepekat. Sekata, sepekat. Ini bukan sekedar slogan teman-teman. Ini adalah moto resmi Kabupaten Malang yang artinya harmonisasi persaudaraan dan toleransi. Inilah yang jadi perekat sosial yang bikin masyarakat dengan keyakinan berbeda bisa hidup bareng, bahkan saling mendukung satu sama lain. Nah, filosofi yang kuat ini pastinya jadi penopang kehidupan sehari-hari mereka. Sekarang, yuk kita intip gimana masyarakat Aceh Singkil membangun ekonomi dan juga sistem pemerintahan mereka. Perekonomian di sini benar-benar cerminan langsung dari kondisi geografinya. Di daratan yang subur, itu perkebunan kelapa sawit dan karet jadi tulang punggungnya. Sementara itu, di lautan yang kaya raya, perikanan dan pariwisata di kepulauan banyak jadi harapan baru buat masa depan yang lebih cerah.
Hebatnya lagi, keberagaman ini juga kelihatan di dunia politiknya. Coba deh bayangin, Dewan Perwakilannya yang isinya cuma 25 orang, ternyata berasal dari 11 partai politik yang beda-beda. Ini nunjukin kalau perbedaan pendapat dan dinamika politik itu jadi bagian dari demokrasi di sana. Dan begitulah, kita kembali ke gambar awal tadi. Tarian Dampeng ini sekarang rasanya jadi punya makna yang lebih dalam ya kan? Ini bukan cuma pertunjukan, tapi simbol dari inti Aceh Singkil itu sendiri. Sebuah tempat di mana budaya yang hidup, alam yang indah, dan masyarakat yang toleran menyatu dalam sebuah harmoni. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua kekayaan budaya, keunikan alam, dan filosofi sekata sepekat yang luar biasa ini, gimana ya Aceh Singkil akan melangkah ke depan? Apa mereka bisa menyeimbangkan tradisi dengan peluang dan tantangan modernisasi? Mungkin jawabannya justru ada di harmoni yang selama ini sudah mereka jaga dengan baik.